Pada tanggal 12 Agustus 2025, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang dikenal vokal dan berintegritas, melangkah dengan penuh keyakinan ke gedung Ombudsman RI. Hari itu bukan sekadar momen pribadi, melainkan babak baru dalam perjuangannya melawan ketidakadilan sistemik di Indonesia. Bersama tim hukumnya, Tom membawa dokumen-dokumen penting, bukan untuk merayakan kebebasan atau kemenangan pribadi, melainkan untuk mengajukan pengaduan resmi terhadap tim auditor BPKP yang terlibat dalam audit kasus korupsi impor gula yang menjerat namanya. Di tengah sorotan publik dan media, Tom menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar respons emosional atau upaya balas dendam. Ia menuduh adanya maladministrasi dan pelanggaran profesional yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Didampingi tim hukum yang solid, Tom menyampaikan bahwa pengaduan ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk memperbaiki sistem, bukan untuk menjatuhkan individu tertentu. Dalam konferensi pers yang digelar usai pengaduan, Tom dan tim hukumnya memaparkan secara rinci dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses audit. Mereka menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemeriksaan, agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa intervensi kepentingan tertentu. Tom juga menekankan bahwa ia tidak ingin publik menyerang individu auditor, termasuk Husnul Khotimah, karena mereka hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar dan kompleks. Ia mengajak masyarakat untuk fokus pada perbaikan institusi, bukan pada pembalasan terhadap perorangan. Menurut Tom, reformasi sistemik hanya bisa terwujud jika semua pihak berani mengkritisi dan memperbaiki mekanisme yang ada, tanpa terjebak pada narasi personal. Langkah ini menjadi simbol pergeseran narasi dari dendam pribadi menjadi perjuangan prinsipil demi keadilan dan integritas institusi. Dengan keberanian dan komitmennya, Tom Lembong menantang kita semua untuk mempertanyakan dan memperbaiki integritas proses hukum di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa perubahan nyata hanya bisa terjadi jika ada keberanian untuk melawan ketidakadilan, bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi masa depan institusi yang lebih bersih dan terpercaya. Untuk memahami laporan Tom, kita harus menengok kasus korupsi impor gula yang menjeratnya saat menjabat Menteri Perdagangan 2015-2019. Ia divonis 4,5 tahun penjara, meski hakim menilai tidak ada niat jahat atau untungan pribadi dan kerugian negara harus nyata, bukan sekadar potensi. Namun, pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo memberikan abolisi, menghapus seluruh proses hukum dan membebaskan Tom. Alih-alih menutup babak, abolisi ini justru mendorong Tom untuk menyoroti masalah mendalam dalam mekanisme audit negara. Kini, ia bergerak sebagai advokat publik, menuntut reformasi audit dan keadilan hukum. Banyak yang mengira laporan Tom ke Ombudsman adalah balas dendam, tapi ia menegaskan ini demi perbaikan sistem. Laporan ini bertujuan memperbaiki standar audit negara, agar kasus serupa tak terulang, melindungi warga dari potensi penyalahgunaan. Tom menyoroti, jika kesalahan audit bisa terjadi pada mantan menteri, apalagi pada warga biasa. Dengan membawa bukti persidangan ke Ombudsman, ia meminta investigasi resmi atas dugaan maladministrasi demi reformasi internal BPKP. Ini bukan manuver politik, melainkan langkah korektif agar keadilan benar-benar adil dan transparan. Inti dari pengaduan Tom adalah tuduhan serius mengenai kesalahan metodologi audit yang dilakukan oleh BPKP, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas keuangan negara. Tom menyoroti bahwa proses audit yang dilakukan tidak hanya keliru secara teknis, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Salah satu poin utama adalah penggunaan tarif dan kode HS yang salah dalam menghitung kerugian negara. Kode HS, yang seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan nilai barang impor dan besaran pajak, justru digunakan secara tidak tepat. Kesalahan ini menyebabkan seluruh perhitungan menjadi cacat sejak awal, sehingga hasil audit tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akurat. Bahkan, para auditor sendiri tampak kebingungan saat harus menjelaskan dasar perhitungan mereka. Masalah semakin rumit ketika angka kerugian negara yang dilaporkan berubah secara drastis tanpa penjelasan yang memadai. Angka-angka yang seharusnya konsisten justru melonjak dan menurun dalam waktu singkat.
Dari awalnya 400 miliar rupiah, tiba-tiba turun menjadi 194 miliar rupiah. Perubahan besar ini menimbulkan kecurigaan adanya ketidakjelasan dalam proses audit. Dalam persidangan, auditor bahkan mengakui telah menggunakan kode produk yang keliru, sebuah pengakuan yang memperkuat dugaan adanya kelalaian atau bahkan potensi manipulasi data. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang akurasi, ketelitian, dan profesionalisme dalam pelaksanaan audit negara. Jika auditor bisa melakukan kesalahan mendasar, bagaimana publik bisa mempercayai hasil audit tersebut? Selain itu, tim Tom juga menyoroti kurangnya independensi auditor. Mereka menilai auditor terlalu bergantung pada dokumen dan arahan dari pihak jaksa, tanpa melakukan analisis mandiri yang objektif. Auditor hanya merujuk pada surat penyidikan jaksa, bukan melakukan verifikasi atau analisis data secara independen. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar audit yang seharusnya netral dan tidak memihak. Tuduhan-tuduhan ini menyentuh inti peran BPKP sebagai auditor negara yang seharusnya menjaga netralitas, objektivitas, dan kepercayaan publik terhadap hasil audit yang mereka keluarkan. Semua temuan dan kejanggalan ini memperkuat permintaan Tom agar audit negara diawasi lebih ketat, transparan, dan akuntabel, demi memastikan keadilan serta integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Laporan Tom tidak menuduh institusi secara umum, melainkan menyebut 6 individu auditor BPKP yang bertanggung jawab atas audit kasusnya. Dari Koordinator Miswan Nasution, Pengendali Teknis Kristianto, hingga Ketua Tim Kusnul Khotimah dan 3 anggota, seluruh rantai komando diidentifikasi. Penunjukan nama-nama ini memastikan investigasi Ombudsman fokus pada tanggung jawab profesional, bukan sekadar kesalahan sistem. Dengan demikian, Tom menuntut akuntabilitas tanpa mengorbankan keadilan individu. Tom Lembong menegaskan, laporannya bukan serangan pribadi. Ia secara terbuka meminta publik tidak membuli auditor, khususnya Kusnul Khotimah. Ia memuji profesionalisme tim audit, menekankan bahwa jika ada kesalahan, itu akibat sistem, bukan individu. Pesan anti perundungan ini menjaga fokus pada substansi masalah, bukan konflik personal. Tom ingin reformasi, bukan balas dendam, dan menolak narasi adu domba. Ia mengingatkan, di balik setiap laporan ada manusia yang layak dihormati, bahkan saat institusi mereka dikritik. BPKP merespons dengan membela integritas audit dan mendukung para auditor yang dilaporkan, menegaskan mereka profesional dan berpengalaman. BPKP juga menepis rumor auditor baru atau tidak kompeten, serta siap memberi bantuan hukum pada timnya. Ombudsman, melalui ketuanya, mengonfirmasi penerimaan laporan dan memulai proses verifikasi selama 30 hari untuk menentukan apakah ada indikasi maladministrasi. Jika lolos verifikasi, tim khusus akan dibentuk untuk investigasi mendalam, memanggil semua pihak terkait. Rekomendasi Ombudsman, meski tak mengikat seperti vonis pengadilan, tetap punya bobot besar dan bisa memaksa perubahan di BPKP. Kasus Tom berdampak luas. 9 importir gula yang ikut didakwa kini meminta kasus mereka dihentikan karena kebijakan yang mereka jalankan sudah dihapuskan untuk pembuatnya. Ini menantang konsistensi hukum jika pembuat kebijakan dibebaskan, bagaimana dengan pelaksana? Tindakan Tom juga memicu diskusi publik soal akuntabilitas lembaga negara seperti BPKP, mendorong tuntutan transparansi audit. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penggunaan abolisi presiden dalam sistem hukum Indonesia. Implikasinya akan membentuk presiden penting bagi keadilan dan tata kelola negara ke depan. Proses Ombudsman atas laporan Tom menjadi momen refleksi nasional tentang integritas hukum dan institusi negara. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terutama ketika terjadi dugaan kesalahan atau ketidakadilan. Proses ini juga menyoroti bagaimana transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan di ranah publik. Kasus ini menegaskan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam audit negara. Kesalahan metodologi harus jadi pelajaran untuk perbaikan berkelanjutan. Audit yang dilakukan dengan cermat dan terbuka tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga membangun rasa aman bagi masyarakat. Setiap kekeliruan, sekecil apapun, harus diakui dan diperbaiki agar kepercayaan terhadap sistem,
tetap terjaga. Tom juga mengingatkan pentingnya diskursus publik yang dewasa, kritik sistem tanpa menyerang individu. Dalam masyarakat yang sehat, perdebatan dan kritik adalah bagian dari proses demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara yang beradab dan saling menghormati. Dengan demikian, kita dapat memperbaiki sistem tanpa menciptakan polarisasi atau permusuhan antar individu. Keadilan sejati lahir dari sistem yang transparan dan dapat dipercaya, bukan dari perburuan kesalahan personal. Ketika proses hukum berjalan secara terbuka dan adil, masyarakat akan merasa dilindungi dan dihargai. Kepercayaan terhadap institusi negara pun akan tumbuh, menciptakan fondasi yang kuat bagi kemajuan bangsa. Standarisasi metode audit dan penguatan pengawasan jadi kunci memperbaiki sistem hukum. Dengan prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat, potensi terjadinya kesalahan dapat diminimalisir. Hal ini juga mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab di setiap lini pemerintahan. Pada akhirnya, pencarian keadilan bukan soal satu orang, tapi membangun kepercayaan pada sistem yang melindungi semua warga. Setiap langkah menuju transparansi dan profesionalisme adalah investasi untuk masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.